Assalamualaikum, selamat pagi sahabat Indonesia. Apa kabar Anda pada pagi hari ini? Mudah-mudahan Anda sekeluarga berada dalam keadaan sehat walafiat dan tentu saja dalam keadaan yang lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Sahabat Indonesia, sebagaimana hari-hari minggu sebelumnya, saya Doni Hardia selalu tampil atau selalu membawakan acara nampol, tentu saja ngobrol asik minggu pagi online untuk ngobrol-ngobrol bersama dengan sahabat Indonesia. Dan pada pagi hari ini untuk teman ngobrol saya sudah mengundang seorang yang luar biasa. Dia adalah Mas Ibrahim Dwi Santoso. Mas Ibrahim ini biasa dipanggil juga dengan Mas Baim. Boleh kita panggil dengan Mas Baim. Beliau adalah CEO dari PT Laku Keras Indonesia. Beliau juga adalah distributor dari BR Cosmetic yang memasarkan produk-produk dari BR Cosmetic, dan beliau juga adalah provokator reseller. Nah, Mas Baim sekarang sudah tergabung dengan kita, sudah hadir bersama kita semua, dan yang akan kita obrolin pada pagi hari ini adalah mengenai cowok kok jualan kosmetik. Nah, bagi sebagian orang jualan kosmetik bagi cowok itu adalah sesuatu yang aneh atau mungkin sesuatu yang luar biasa. Tetapi sebenarnya kita tidak berbicara tentang apa yang dijual, tetapi kita berbicara tentang bagaimana menjual. Nah, untuk lebih jelasnya, Mas Baim sudah bergabung dengan kita. Langsung saja kita undang Mas Baimnya untuk join dengan kita. Ya, Mas Baim saat ini sedang ternyata dalam perjalanan ke luar kota nih kayaknya. Halo Mas. Assalamualaikum Mas Baim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, Mas Baim, Selamat pagi. sambil kita Ya, ya. menunggu. Ya, Mas Baim ini katanya lagi menuju luar kota. Ini dalam rangka apa nih Mas? Menuju kemana nih Mas? Saya lagi mau ke Bekasi nih, dari Ke Bandung. Tasik. Hah? Ke Bekasi, Bekasi. Ke Bekasi, ke Oh, rumah orang tua. Bekasi. Oh, ada ke rumah orang tua. Saya pikir dalam rangka memasarkan produk. Oke, Iya, Mas Aim. iya. Tapi sebelumnya Iya, iya. terima kasih banyak ya Mas ya sudah menyempatkan diri untuk bersama-sama kita mengobrol untuk tentu berbagi sesuatu yang bermanfaat bagi teman-teman sahabat Indonesia pada pagi hari ini. Ya Mas Aim ya, Iya, seperti siap, siap. judul obrolan kita adalah cowok kok jualan kosmetik sih. Ya Mas ya. Nah, sebelum kita gali, saya pengen tahu dulu Mas, bagaimana sih Gimana ceritanya? Mas? Bagaimana ceritanya Mas Baim dulu? Mas Baim nih sebagai seorang cowok juga nih, kok tiba-tiba bisa Hmm. tertarik untuk memasarkan produk kosmetik yang oleh sebagian orang itu kerjaannya perempuan gitu loh Mas. Iya, 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 iya. Sebelumnya saya mau cerita dulu paling ya, Mas ya. Ya, Jadi memang awal mulanya itu kan saya sebelum gabung jadi distributor lah ya. ya, Saya itu kan reseller ya. Saya itu ah, reseller di Billion Store waktu itu. ah, Nah, waktu itu awalnya tuh memang ketika Kang Dewa kan lagi buka ah, pulang bisnis BR ya sebagai distributor kan waktu itu. ah, Jadi ketika itu Kang Dewa buka peluang bisnis dan dia lagi rekrut tim gitu kan. ah, Nah, ketika rekrut tim itu akhirnya uh, apa namanya ya saya mengajukan diri lah jadi timnya Kang Dewa gitu. ah, ah, Jadi ya itulah awal mulanya sebenarnya ketika kenapa saya jadi distributor BR macam itu awalnya memang kan saya di timnya Kang Dewa ya. Jadi ya ketika saya gabung ya udah ketika saya diterima gitu kan akhirnya saya menjalankan ke distributoran BR Kosmetik gitu ya. ah, Itu awal sejarahnya sih pertama. Nah, tapi memang di sini banyak orang yang bilang apa namanya kenapa sih Mas cowok jualan kosmetik dan segala macam gitu. ah, Sebenarnya lagi kalau menurut saya sih namanya apa ya gender dan produk yang dijual itu kan nggak ada hubungannya ya ah, antara kita antara antara kita dan produk yang dijual tuh nggak ada hubungannya lah baik ah, laki-laki ah, maupun perempuan itu bisa menjual produk aja ah, justru
yang harus kita lihat adalah peluangnya di situ gitu ya. Dan Ya. memang terbukti skincare kosmetik ini kan marketnya gurih banget lah ya di Indonesia gitu kan. Ya. Terus juga laris lah, masuk produk yang laris manis kalau dijual gitu kan. Karena memang setiap perempuan tuh memandang skincare kosmetik tuh udah kayak kebutuhan gitu ya. Jadi ya ini adalah peluang bagus, jadi ya kenapa enggak gitu kalaupun cowok jual kosmetik. Itu sih paling ya alasan paling ini logisnya memang karena produk skincare kosmetik ini adalah produk yang laris gitu ya di market Indonesia lah kayak gitu. Dan alhamdulillah ya saya sekarang jualannya kan Be Earl ya, skincare Be Earl yang walaupun masih umurnya ya lahirnya tuh 2017, tapi memang peningkatan growth-nya itu pertumbuhan itu luar biasa gitu ya, karena memang produk-produknya ya bukan produk kaleng-kaleng gitu ya. Formulanya itu ya luar biasa dibuat sedemikian rupa dengan dengan berbagai macam inovasinya gitu ya, dan ya masya Allah lah banyak customer yang puas dengan produk Be Earl. Itu sih Mas. Nah Mas, pertama Mas jadi reseller itu tahun berapa Mas? Saya jadi reseller itu 2017 sih, 2017. Itu awal banget dunia bisnis online nama saya 2017. Oh gitu. Tetapi itu berarti yang memprovokatori Mas Baim itu sendiri Kang Dewa berarti ya? Atau bagaimana ceritanya? Jadi memang awal-awal kan saya ya masih reseller gitu ya, masih belajar gitu kan. Reseller Billionaire Store itu kan buku-buku bisnisnya Kang Dewa kan. Memang awal-awal sih pasti belajar bisnis online dari Kang Dewa. Yang paling berpengaruh lah ya. Itu saya dari Kang Dewa. Oke. Nah, boleh nggak Mas cerita? Kita kan tadi sudah cerita Be Earl nih, ya Mas ya. Nah, Mas adalah salah seorang top distributornya, gitu kan ya. Nah, sahabat Indonesia yang baru bergabung dengan kita, mungkin sebagian dari mereka tidak tahu apa sih sebenarnya Be Earl itu. Bisa nggak Mas bercerita sekilas tentang Be Earl? Itu produk mana sih? Karena kalau kita dengar Be Earl agak aneh sebenarnya bunyinya bagi kita sebanyakan gitu loh Mas. Bisa dijelaskan sedikit Mas? Apa Mas terkait Be Earl-nya atau? Be Earl-nya, kan bagi sebagian yang sudah bergabung pada pagi hari ini mungkin agak masih asing ya dengan Be Earl, apalagi judulnya itu Be Earl. Itu produk mana sih Mas sebenarnya gitu? Oh iya. Ya jadi Be Earl ini kan sebenarnya di ownernya itu Mbak Erliani ya. Ya mungkin Earl itu Mbak Erliani. B-nya itu big, bisa dibilang big, bisa dibilang berkah gitu ya. Jadi itu Be Earl gitu. Jadi makanya Be Earl kosmetik. Nah, Be Earl ini produk lokal. Jadi Be Earl ini ya produk dalam negeri, produk Indonesia yang memang diproduksi di Indonesia. Saja memang ada bahan baku formulanya itu yang dari Korea. Karena memang kenapa kok dari Korea gitu ya? Yang di facial serum kan ada yang namanya wow capsule gitu ya. Terus ada body serum juga ada wow kapsulnya ya. Ada beberapa produk skincare itu yang memang pakai wow kapsul. Nah ini kan formula dari Korea gitu ya. Nah ini yang yang bikin ya kenapa produknya formulanya ini yang luar biasa bagus gitu ya. Karena memang diformulasikan di Korea, yang diambil di sini dan diproduksi lagi di Indonesia ya. Jadilah Be Earl Cosmetic ini sekarang produk-produknya. Gitu. Jadi ya Be Earl ini brand Indonesia gitu, yang ownernya itu Mbak Erliani dan Mas Agus. Oh, ternyata Be Earl itu diambil dari nama ownernya sendiri, namanya Erliani, yang biasa dipanggil dengan Bunda Erliani ya Mas ya? Ya. Nah, oke. Nah, Mas Baim, boleh juga tahu sedikit nggak siapa sih sebenarnya Bunda Erliani ini gitu? Kok tiba-tiba muncul terus bikin produk? Biasanya kan, apakah dia orang dunia fashion? Apakah sebelumnya memang dia adalah yang bergerak memang di dunia kosmetik atau dunia kecantikan seperti itu? Bagaimana, Mas? Jadi Bunda Erliani ini beliau itu ya tadinya banyak kayak kisahnya tuh ya inspiratif. Jadi Bunda Erliani itu berasal dari sebuah daerah di Jawa Tengah, saya lupa ya asal daerah mana gitu. Dan beliau tuh ya merantau lah ke Jakarta dari kecil gitu kan. Dan
kalau teman-teman tahu, Berliani itu sebenarnya mengawali karir itu sebagai asisten rumah tangga ya, atau sebagai Oh ya. pembantu. Jadi Berliani Oh itu ya. awal mula di Jakarta, ya dia di kerja lah ya sama seseorang gitu kan. Nah, itu dia beliau sebagai pembantu. Nah itu, jadi sebagai pembantu itu dengan kegigihannya ya kan, kuliah dan segala macam. Terus beliau udah mulai masuk ke dua bisnis itu, jualan-jualan palu gada gitu ya, apa aja pokoknya dijual lah pokoknya, lewat dulu zamannya BlackBerry ya beliau ceritanya. Terus habis itu ya udah, ketika BlackBerry ya mungkin kenal kan namanya bisnis kan, dia punya jaringan, terus akhirnya kenal lah sama bagian produksi kosmetik. Sempat dulu ada brandnya ya, yang nggak usah saya sebut ya, ada brand sebelum BR, Mbak Ellen punya brand sendiri, cuman brandnya itu nggak dilanjutin lagi gitu ya. Akhirnya bikinlah brand baru lagi dengan BR Kosmetik yang lebih aman ya, dari segi BPOM-nya aman, dari segi ada MUI-nya, dan juga dari segi kualitas produknya yang berbeda. Jadi ya kalau ditanya Berlian itu dari mana ya, kisah inspirasinya beliau tuh ya, beliau berawal dari seorang pembantu gitu kan, dan sekarang jadi seorang owner, seorang miliarder lah biasanya. Jadi benar-benar Gitu. dari bawah memulai bisnisnya ya Mas ya, dari bukan siapa-siapa menjadi seorang yang apa-apa. Apa-apa. Seorang yang banyak memberikan manfaat gitu ya Mas ya. Iya. Oke, yang memberikan manfaat juga sepertinya kalau kita melihat-lihat kisah dari Bunda Erliani ini juga luar biasa sekali. Nah, Mas Baim, ketika pertama kali Mas Baim join nih dengan DR, nah kita nih sebagai seorang cowok, kira-kira apa sih yang ada dalam bayangan Mas Baim, atau strategi apa yang Mas Baim sudah buat atau susun untuk menghadapi ini? Ini kan kita akan berhadapi dengan ibu-ibu, dengan para wanita yang mereka lebih tahu soal skincare, soal kosmetik dengan kita, gitu Mas. Iya, jadi memang awalnya ketika saya terjun sebagai distributor BR itu, saya tuh nggak pernah nggak tahu lah tentang dunia kosmetik gitu, apalagi dunia skincare. Pakai aja, kalaupun pakai ya palingnya sabun muka ya, yang ada di Indomaret itu kan biasa itu pakai sabun muka. Dan nggak tahu tuh kayak adanya day cream, toner, itu tuh saya tuh baru denger nama-nama aneh itu tuh ya pas jualan BR itu. Terus dan juga istri saya juga bukan tipe yang dia tuh suka suka dandan skincare, itu bukan tipe kayak gitu. Jadi ya walaupun saya udah punya istri gitu, tapi saya tuh ketika masuk jadi distributor BR itu bingung banget lah, blank banget lah, kayak nggak pernah dengar gitu ya. Tapi ya namanya mau nggak mau gitu kan, kalau karena saya tuh mikirnya gini sih, kan banyak orang yang kalau misalnya punya mindset yang salah gitu ya, dia banyak yang nganggap bahwasannya yang namanya cowok pasti yang nggak mungkin nih bisa jualan kosmetik gitu ya. Jadi ya udah, dia pasrah, akhirnya nggak paham-paham gitu. Tapi karena saya berpikirnya segala sesuatu itu bisa dipelajari gitu ya, segala sesuatu itu bisa lah kita kuasai kalau misalnya kita tekun belajar. Jadi ya saya benar-benar pelajarin gitu ya, dari segi nanya-nanya ke Mbak Daninya, dari segi baca-bacanya juga gitu. Itu saya tahu lah bagaimana misalnya skincare itu ternyata memang nggak semua orang bisa cocok sama nggak semua orang sama reaksinya ketika memakai skincare gitu, ada beda-beda prosesnya dan segala macam. Nah, itu yang saya baru tahu lah akhirnya, dan macam-macam ya. Akhirnya ya saya memang pelajari, dan memang benar Mas, jadi memang kan saya berhadapan dengan mama yang lebih paham gitu kan, tapi ya memang alhamdulillahnya sih pasukan saya waktu itu tuh mereka udah orang-orang yang memang memaklumi lah ya. Jadi kalau ada yang bingung saya juga nanya, saling-saling ngasih masukan lah. Tapi ya alhamdulillah sih, karena saya pelajari, saya ketika ada yang nanya juga saya jawab waktu itu. Karena kan awal-awal saya kan cuman beberapa orang ya, saya belum ada tim khusus kayak sekarang. Kalau sekarang kan pasti udah ada tim saya kan yang terjun ke reseller. Dulu tuh masih saya gitu ya, kayak jawab tuh masih saya gitu ya. Tapi ya alhamdulillah, karena saya ya memang intinya dipelajari produknya segala macam, akhirnya bisa jawab dan bisa memahami lah ke tim. Dan masya Allahnya ya mereka jualan juga langsung kenceng gitu. Jadi ya alhamdulillah lah ada ya intinya, makanya jangan minder duluan gitu ya, kita sebagai cowok ya kita bisa pelajarin gitu. Jadi lanjut aja gitu. Tapi pasti gitu, ada dong Mas. Tapi pasti ada dong Mas, dalam bayangan kebanyakan orang ya umumnya ya. Kalau cowok-cowok di dunia kosmetik itu kan ya minimal tidak-tidaknya kayak penampilannya,
kekinian lah gitu ya Mas ya, klimis, dandy atau apalah gitu ya. Kalau saya lihat Mas Baim sih biasa-biasa aja gitu. Percaya nggak sih wanita-wanita pada saat itu menghadapi Mas Baim atau mereka jadi ragu gitu loh? Karena kan pada umumnya benar ya kalau kita misalnya ke mall, ke department store gitu ya, kalau ngelihat mereka-mereka yang ada di counter-counter kosmetik itu kan gaya ya Mas ya. Gitu kan. Kalau saya lihat nih, kalau Mas Baim sih saya lihat sih biasa-biasa aja gitu loh. Maksudnya nggak seperti orang jualan kosmetik gitu loh Mas, gitu loh. Nah, ada nggak sih keraguan-keraguan dari para calon customer gitu, maksudnya beneran nih jualan kosmetik gitu kan? Atau nggak meyakinkan gitu mungkin gitu loh Mas ya. Nah, bagaimana nih ceritanya Mas? Ada nggak sih jadi kalau menariknya? Gitu. Ini Mas, kebetulan ya. Jadi gini ya, ada dua cara orang jualan gitu. Ada dua cara jualan. Yang pertama, dia ini memang langsung berhadapan dengan customer, artinya end user gitu ya. Yang kedua, dia merekrut pasukan penjualan, biar pasukan penjualan yang ke customernya. Ya ibaratnya kayak ada ada bos gitu ya, misalnya ada bos yang dia sebenarnya nggak bisa jualan gitu, tapi dia nyuruhlah timnya itu untuk berjualan. Nah, alhamdulillahnya karena kalau tadi nanya Mas, apakah dengan penampilan ini customer nggak lari? Ya alhamdulillah karena saya cara penjualannya dengan cara kedua gitu ya, lewat pasukan gitu. Jadi ya yang turun ya pasukan saya gitu ya. Tapi gini Mas, kalau misalnya nanya ada cowok yang terjun langsung, saya juga punya reseller yang cowok juga gitu. Ada yang sekarang jadi agen, ada namanya Mas Gio gitu ya. Dan dia tuh kalau ngomongin penampilan ya sama biasa-biasa aja, cuman dari kalau orang kan gini ya, orang kan mau beli itu kan bukan karena nggak banyak faktor lah ya, bukan karena ngeliat penjualnya gimana, bukan karena ngeliat ini cewek atau cowok, tapi bisa jadi karena si customer ini ngerasa nyaman dengan penjualnya, karena si penjual ini mungkin suka sering-sering sharing konten positif di medsosnya, akhirnya dia jadi malah pengen beli gitu, jadi percaya. Nah gitu sih paling kalau mindset saya gitu ya. Ketika itu memang nggak selamanya si customer itu melihat penampilan dan segala macamnya gitu. Pasti ada hal-hal lain yang jadi pilihan gitu. Jadi ya asalkan kita ya berbuat sebaik mungkin gitu ya, kita berusaha menawarkan dan menceritakan produk dengan baik, pastinya ada aja lah customer yang mau beli gitu. Tapi kalau nanya saya, memang saya kan tipe yang cara jualannya dengan cara kedua ya, yaitu lewat pasukan kayak gitu. Ya. Itu sih Mas kalau saya. Berarti itu jadi catatan saya Mas. Soalnya saya juga sekarang juga sudah bergabung dengan sebagai resellernya di grupnya Mas Baim gitu kan ya. Terus dengan penampilan yang ya pokoknya lebih dikit lah dari Mas Baim gitu. Apalagi dengan usia yang udah usia seperti ini, berarti saya nanti akan pakai trik yang kedua gitu ya Mas ya. Tidak harus soal penampilan. Nah, tapi bisa aja Mas, karena saya juga lihat cowoknya tuh ya gini ya, mungkin bedanya dengan jualan langsung sama jualan online lewat Facebook itu kan caranya beda ya. Kalau misalnya jualan langsung, misal di mall, memang dia pasti perlu dengan penampilan yang wangi, yang apa gitu kan pasti gitu. Tapi kalau online itu kan cukup Mas bikinlah konten-konten yang menarik gitu kan di media sosialnya, di Facebook atau di Instagram, yang itu bikin menarik si calon-calon customer. Misalnya contoh nih, ada reseller saya cowok, ya dia tuh tulisan itu dia nggak bikin dia kayak mohon maaf bencong gitu, enggak gitu ya. Biasa aja kayak cowok apa adanya, tapi memang tulisan-tulisannya yang memang menyasar, yang bikin emak-emak itu suka dengan tulisannya gitu. Jadi ya secara nggak langsung dia akhirnya banyak pembelinya yang emak-emak tuh yang memang mau beli dan percaya dengan dia gitu. Apalagi misalnya si reseller ini punya prestasi misalnya reseller ini punya prestasi top reseller gitu ya. Itu kan pasti lebih menambah trust, kepercayaan orang ya dengan dia. Jadi ya jadi karena kalau antara offline dan online itu ada beda alam gitu. Jadi bisa semua orang itu bisa diakal-akalin dengan lewat online dengan cara tadi buat konten yang bagus, bagaimana menulis copywritingnya juga, itu yang bisa bikin orang mau beli. Karena faktanya saya juga punya tadi ya yang saya cerita, ada reseller cowok dan dia sekarang alhamdulillah jadi agen gitu, namanya Mas Gio. Dan dia dulu pas jadi reseller ya nulisnya biasa ini dia asal ya dia sering rutin posting dan segala macam. Sama ini juga sih Mas, memanfaatkan ada marketplace ya, jadi mungkin bisa dioptimasi marketplace-nya gitu ya, jadi nggak harus dia kelihatan jualan, tapi dia lewat marketplace, itu bisa juga untuk yang cowok-cowok mau jualan kosmetik. Iya, jadi berarti
tidak harus juga kita apa sih namanya, jadi jangan khawatir lah pokoknya gitu ya, untuk cowok-cowok yang berjualan Iya, kosmetik tidak harus seperti yang tadi Mas Baim ngomong, apa sih namanya, nggak harus cowok-cowok yang rada-rada feminin, cowok-cowok yang iya, ya tulang begitulah lunak gitu. itu Karena enggak gitu. karena image orang kan sebenarnya kebanyakannya tuh seperti itu. Nah itulah yang kita Iya, iya. cowok-cowok BR ini harus merubah image itu ya, ya Mas ya. Ah, ah. Nah Betul, betul. sekarang, Toh kan skincare nah, Bial juga bisa dipakai buat cowok gitu ya. ya, Ada banyak produk yang bisa dipakai buat cowok juga kan. Jadi ya nggak mm, masalah. ya. Masa kita Tapi pede saya, aja. tapi memang sayang kalau misalnya kita sebagai cowok alasan masa sih gue jualan kosmetik, karena beberapa waktu yang lalu saya sempat baca, karena industri kosmetik ini salah satu industri yang memang sedang diperhatikan oleh pemerintah, dan kemudian kalau kita lihat gaya anak milenial sekarang, nggak cowok nggak cewek, mereka kan sudah begitu sangat memperhatikan soal penampilan gitu ya Mas ya, Iya, nggak iya. cowok nggak cewek. Bahkan saya sempat baca juga anak-anak sekarang malahan ngajarin ayahnya buat, ya ini nih pakai nih biar mukanya nggak kering, pakai ini loh ya biar bibirnya nggak kering, pakai ini loh ya biar matanya nggak mata panda gitu ya Mas ya. Itu nggak cowok nggak Oh cewek loh gitu Mas ya. kalau Iya, sekarang. Berarti itu sebenarnya adalah iya, satu iya, makanya. kesempatan bagi kita ya Mas ya. Jadi ini Iya, di berarti awal, memang secara awareness-nya udah makin bagus lah ya. Jadi nggak hanya cewek ya. doang, bahkan image juga ke cowok juga perlu perawat. Nah, Mas, Iya. tadi Mas kan bercerita punya pasukan itu kan setelah jadi distributor. Nah, ketika jadi Ah, ah. reseller itu seperti apa sih Mas? Mas memperjuangkannya agar mendapatkan reseller-reseller sehingga Mas akhirnya menjadi Oh, distributor gitu loh. Itu mungkin perjuangan yang lebih berat jadi ya. gini. Iya, iya. Jadi memang kalau reseller itu, waktu itu saya reseller jadi reseller Billionaire Store ya. Billionaire Store itu Oh, buku edukasi. Jadi bukan reseller BL tapi reseller Billionaire Store. Nah, yang jadi apa namanya ketika jadi di BL ya memang karena saya waktu itu ya kerja sama apa namanya direkrut Kang Dewa gitu kan jadi timnya beliau. Sekarang juga kan saya CEO di Laku Kars Indonesia kan perusahaannya Kang Dewa ya. Jadi hmm, ketika saya apa namanya bangun pasukannya ketika ya jadi distributor dan ya saya ini apa namanya benar-benar mempromosikan gitu kan saya terus ada Afik juga kita kita mendeklar bahwasan kita tuh pembina reseller alkosmetik.com dan disitulah kita ngerekrut gila-gilaan gitu ya hmm, 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 ngerekrut hmm. pasukannya di situ. Iya dan alhamdulillah sih waktu itu memang langsung banyak yang gabung ya sekitar 2 bulan sebulan pertama lah itu udah 1000-an lah yang langsung gabungin reseller Oh iya. banyak banget jadi makanya jadi itu kan tahun 2018 ya mas tahun 2018 Ah, awal Januari itu tuh awal-awal ah, tuh langsung meledak kan kita buka oh iya. reseller. Ah. Nah, sekarang kalau boleh saya tahu, itu reseller ataupun agen yang ada di bawah Mas Baim itu, kalau boleh tahu agennya tuh ada berapa agen sih, Mas? Sekarang itu kayaknya 40-an ya mas kalau Agen nggak ada salah kalau 4. agen ya Heeh. mungkin 40-an kalau reseller total itu udah ada 3 ribuan kalau nggak salah. Kalau Saya sih total kurang kurang ini apa deh katanya. Nah, cuman sekitaran segitulah kalau total sekarang. resellernya. Nah, Mas, boleh tahu nggak sedikit secara garis besar aja itu berapa persen cowoknya, Mas? Di resellernya, Mas? Wah cowok ya. Yang cowok itu saya kurang 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 ngeh ya. Cuman memang sih nggak terlalu banyak ya. Paling bisa dibilang 10-20% sih memang kalau pasukan saya ya kayaknya. Karena memang Heeh, heeh. nggak terlalu kelihatan. Karena ada kala gini, ada kalanya memang si suami yang daftarin, tapi memang istri yang jualin kayak gitu Sini sih. yang Dan ada jualin. juga yang kerja sama gitu ya. Ada yang ya istrinya dulu jualin, terus nanti dibantu sama suaminya. Kan jadi kan kayak sama aja kan. Sama aja yang cowok juga. Heeh. Gitu. Suami Nah, istri lah jualan. suami istri mungkin pakai atas nama suami, tapi jualannya suami istri atau istri. Ya, Ya, sebenarnya di saya juga begitu, begitu Mas. juga sebaliknya gitu. Sebenarnya Nah, di saya juga gitu. Saya mencoba untuk memulai nama karena istri. itu saya atas nama saya. Oh, nama Mas. Saya Aha. atas nama Terus saya. gimana Kemudian istrinya? kenapa? Istri ikut-ikut juga nggak? Ya, ikut tapi nggak Promo-promo. dapat sebagai reseller. Maksudnya kita berdua ininya gitu loh. Enggak Kita apa-apa. berdua jalan. Nggak apa-apa. Justru Ah, ya banyak tuh hmm, yang memang kayak couple planner gitu ya berdua gitu jalanin ya saling ah, kerjasama gitu itu bisa ah, aja ah, mm-mm, misalnya mas yang misalnya mas yang deketin nyari misalnya contoh nih kalau di offline mas yang bikin acaranya yuk
kita bikin arisan nih, misalnya arisan nah contohnya. Nah, itu nanti istri yang ngejelasin, misalnya itu kan bisa Ya, saling kerjasama lah. uh. Nah, Karena kalau alhamdulillah banyak sekarang juga kita sih nih, yang ya banyak yang kapal perintis dan penjualannya lumayan masya Allah lah. Karena ya. kerjasama ya antara suami istri. Nah, Mas, sebelum kita mengupas yang lainnya, boleh nggak beberapa produk BR Mas Baim sampaikan apa aja sih produknya? Apakah itu produk kosmetiknya lengkap gitu loh kan? Kalau lengkap itu kan sampai misalnya ya kalau ini kan biasanya ada blush on-nya, ada eyeshadow-nya gitu loh. Nah, kalau di BR apa aja sih Mas? Yang untuk kosmetiknya gitu. Kalau BR itu ya, kalau BR memang kalau bisa dibilang lengkap belum lengkap, memang ini masih proses untuk lengkap sih. Karena ya tadi ya beliau ini baru dan juga kita kan memang untuk buat produk kan memang enggak sembarangan. Jadi memang kayak formula itu benar-benar di riset gitu kan. Sehingga harapannya customer itu puas banget lah ya pakai. Jadi memang masih banyak yang harus dipenuhi produk BL dan memang belum lengkap. Kayak misalnya kalau di skincare ya, skincare itu kan ada namanya lightening series gitu, BL lightening series itu kan untuk mencerahkan, untuk ya perawatan wajahnya lah yang sehari-hari. Yang dalam produknya itu ada toner, facial wash, day cream, sama night cream gitu ya. Itu lightening series. Ada juga facial serum, ya, nanti facial serum. Iya. Ya, ini yang paling best seller nih karena ya memang ini kan ini ya apa namanya serum ini kan lagi sekarang tuh lagi naik banget lah di skincare. Yeah. Dimana dengan adanya serum ini ya wajahnya jadi lebih kenyal, jadi lebih bisa anti aging juga dari situ, menghilangkan bekas jerawat. Itu tuh serum tuh yang paling minatnya banyak banget lah gitu ya. Kalau kan penjualannya kan gila-gila kalau facial serum. Terus ada juga body serum itu untuk tangan gitu kan. Dia untuk bagaimana kulitnya biar cerah gitu kulit tangannya dan juga nggak belang dan juga bisa bikin sehat juga gitu ya. Jadi kayak kerutan itu insya Allah tuh bisa apa ya berkurang lah ya. Sebenarnya berkurang dengan body serum. Itu skincare-nya. Ada apa namanya FFC, Fair and Fairness Cream itu base makeup yaitu ada makeup remover itu untuk ngilangin makeup, ada lip matte itu untuk lipstiknya, eyeliner itu untuk ya apa namanya di mata ya. Yeah. Maskara itu untuk alis, terus ya paling itu aja sih. Iya. Yeah. Ada yang tinggal nggak ya? Lip treatment ada untuk bibir. Oh ya untuk bibir. Yang bibir ya bibir untuk yang kayak misalnya bibir. Yang hitam ya melembabkan bibir itu yang hitam kalau apa namanya kering juga bisa. Apalagi cowok-cowok misalnya bisa juga cowok-cowok ya makanya malam ke pagi karena itu bisa bikin jadi pink alami. Kalaupun misalnya bibir hitam ya, misalnya kan cowok-cowok misalnya ada yang suka ngerokok, coba aja pas malam pakai itu juga. Ada yang bilang tuh bisa gitu. Jadi berkurang lah hitamnya di bibir gitu. Itu sih Mas kira-kira ya. Itu sih produk-produk yang saya tahu dan itu kita memang pasti apa ya akan terus dilengkapi gitu ya supaya benar-benar lengkap lah produk. Sebagai produk kosmetik yang lengkap dan juga skincare yang lengkap gitu ya Mas ya. Nah Mas sebagai distributor boleh nggak sih Mas apa namanya kasih tahu kita prestasi apa aja yang sudah pernah Mas raih sebagai seorang distributor terus kemudian Mas mendapatkan reward apa aja gitu Mas. Karena kalau saya baca-baca nih Mas Baim ini kenapa saya jadinya gabung ke Mas Baim karena saya pernah beberapa kali baca itu Mas Baim itu selalu menjadi top distributor. Berapa kali sih Mas jadi top distributor dan mendapatkan apa aja gitu loh Mas? Iya alhamdulillah sih saya udah sekitar 23 kali ya. Jadi dari awal gabung sampai akhirnya 23 kali 23 bulan lah ya kira-kira jadi top distributor. Dan memang sekarang bukan top lagi. Iya, jadi 23 kali gitu. Tapi memang sekarang udah bukan top lagi karena waktu itu ada 2 agen saya yang jadi distributor. Jadi ya otomatis kan ya berkurang ya orderannya. Jadi itulah apa namanya cerita lengkapnya, cerita singkatnya. Dan alhamdulillah memang setelah saya jadi distributor ada banyak reward yang saya dapat gitu ya. Alhamdulillah ada umroh gratis gitu kan waktu itu pas itu tuh umrohnya tuh masih umroh plus Turki. Jadi pertama kalinya saya umroh gratis terus juga bisa pergi ke Turki juga gitu kan. Juga gratis juga bahkan diongkosin ya. Jadi ada apa namanya? Ada biayanya untuk jajan oleh-oleh lah dari BL.
uang sakunya gitu. Jadi bagi teman-teman yang gabung di BL itu ada poinnya. Kalau poin ada sekitar 6 bulan itu dapat 12.000 poin gitu, atau 12.000 penjualan produk apa aja selama di produk BL itu insya Allah bisa dapat reward umroh. Iya. Terus selain itu alhamdulillah juga dapat reward motor juga, karena waktu itu kita ngadain challenge gitu ya. Ngadain challenge terus ya, alhamdulillah dapat motor gitu. Terus yang terakhir nih sih alhamdulillah dapat mobil juga gitu kan, karena itu dari reward ya, dari mobil reward. Iya, dari reward juga gitu. Jadi kan ada yang umroh, ada yang paling gedenya kan mobil. Itu terakhir sih alhamdulillah saya dapat mobil. Itu semuanya dari reward aja ya Mas ya, belum lagi dari penjualan ya Mas ya. Luar biasa kalau begitu. Nah, ternyata ini terbukti bahwa sebenarnya cowok itu nggak ada salahnya gitu ya Mas ya untuk berjualan kosmetik atau berjualan skincare atau berbisnis lah di bidang itu, karena ternyata yang penting bukan apa yang dijual tapi bagaimana menjualnya kali ya Mas. Ternyata seperti itu kayaknya kalau bisa saya simpulkan gitu. Bener ya Mas ya? Nah, iya betul kan, semua orang kan bisa jual apa aja. Ya karena semua orang kan bisa jual apa aja gitu kan, tergantung dia cara jualnya gimana. Ya sebenarnya cara menjualnya. Nah sekarang ini agak putar-putar dikit. Udah. Nah Mas sekarang boleh nggak sih diberikan agak muter nih sedikit. Ya udah nggak apa-apa. Ya. Aman? Nah, aman. Nah sekarang Mas boleh nggak sih Mas kasih ini untuk mereka yang baru join atau mereka yang masih ragu-ragu. Saya termasuk sebenarnya orang yang awalnya juga ragu-ragu untuk join. Ini ceritanya begini loh Mas, saya kenal Mas Baim itu sebenarnya ketika itu mungkin 2 tahun yang lalu itu benar. Di Facebook kan sering tuh muncul tentang BR, terus ajakan untuk bergabung sebagai reseller dan segala macam. Itu salah satu, saya sempat nanya ke salah seorang waktu itu di Facebook, saya lupa siapa gitu loh. Mas, emang kalau cowok bisa ya jualan itu gitu kan? Kebetulan itu Facebooknya cowok gitu kan? Bisa. Terus dia kasih contoh. Ini loh buktinya, katanya dia kasih contoh, kirim ke Messenger fotonya Mas Baim. Terus dia bilang, ini loh top resellernya kita, dia bilang. Nah, akhirnya itu saya malahan jadi ngelihat ngikutin Mas Baim terus nih gitu loh. Lihat terus, emang bener nggak sih? Emang bener nggak sih? Gitu. Saya ngikutin terus, malahan saya jadi lupa, ini siapa yang ngasih tahu saya? Nah, ini sama dengan yang jual siapa, belinya ke siapa. Gitu akhirnya saya lihat-lihat, saya buka lagi, sekarang Mas Baim ada Instagramnya, akhirnya saya, ya udahlah, saya akan coba join di sini, karena saya yang membuat saya tertarik, pertama setelah saya tahu, oh ternyata ini produk Indonesia, terus kemudian, memang ternyata faktor kemasannya menurut saya gitu loh. Kemasannya itu nggak kaleng-kaleng. Itu kan kayaknya itu nggak sembarangan kayaknya desainnya. Kalau menurut saya itu yang salah satu membuat saya join. Nah, apalagi setelah kenal Mas Baim, saya lihat-lihat, saya tahu juga Mas Baim tulis buku. Buku ini loh Mas. Nah, akhirnya inilah yang semakin meyakinkan saya bahwa oh iya deh, saya gabungnya sama Mas Baim gitu. Nah, Mas, sekarang buat teman-teman yang ingin bergabung, satu bagaimana caranya, kemudian bagaimana sih trik-trik awal kita sebagai pemula nih, sebagai reseller. Mungkin Mas Baim bisa memberikan triknya, Mas. Ya, jadi kalau mau gabung reseller, bisa aja langsung hubungin Mas Doni ya. Kan sebenarnya kan jadi reseller kan bisa ngedaftarin kan. Jadi nanti Mas Doni hubungin aja kalau misalnya mau daftarin orang-orang. Jadi nanti bisa daftar lewat Mas Doni gitu. Kalau jadi tim saya itu bisa nanti Mas Doni ke CS. Iya, jadi nanti cobanya Mas ke CS, Mbak, saya mau daftarin orang jadi reseller bisa gak gitu. Bisa nanti kasih tahu caranya. Jadi pertama kalau untuk daftar, mainlah hubungin DM ke Mas Doni aja gitu ya kan. Kalau mau daftar reseller BL. Yang kedua, untuk step-stepnya gimana? Nah, memang ketika awal itu step-stepnya yang paling pertama banget sih baca aturan semua tentang BR ya. Jadi dari kode etik, aturan bonus segala macam itu harapan saya tuh teman-teman reseller dan semuanya lah itu tuh harus paham dulu gitu. Jadi dibaca dulu, dipahami dulu karena di BR ini kan kita juga punya aturan-aturan tersendiri ya yang bikin antara member ini memang saling
apa ya, nggak saling sikut-sikutan gitu. Jadi Iya. makanya rasa kekeluargaannya itu memang udah diatur dari kode etiknya ya, sejak awal. Jadi harapannya teman-teman semua tuh harus baca dulu tuh aturan. Nah, lalu yang kedua, ketika udah baca aturannya, nah yang kedua adalah pahami produknya gitu ya. Produk itu dipelajarin aja, dibaca-baca. Kan kita kan udah ada lengkap ya. Misalnya kalau Mas Doni tinggal aja nanya ke CS, Mbak, saya mau paham, mau tahu, cari tahu tentang produknya, mau lebih paham gimana. Nanti akan dikasih filenya gitu, akan dikasih apa namanya deskripsi produk dan segala macam. Nah ini, untuk paham produk memang itu paling penting banget ya sebagai penjual, biar ya dia tuh bisa ngejelasin ke customernya gitu kan tentang produknya ini apa gitu. Dan makanya paling penting adalah harus paham dulu produknya. Lalu yang ketiga ya pahami cara apa proses sistemnya gitu, sistemnya itu gimana, cara ordernya gimana, ini hal-hal teknis lah ya. Nah ketika sudah paham semuanya, karena itu dulu nih yang harus paham, barulah mulai promosi gitu. Nah, saran saya kalau untuk promosi untuk awal-awal ya udah pakai coba aja posting status WA gitu ya, posting, karena kebetulan kan kita udah punya bahan-bahan promosinya, itu tinggal dikopas semuanya, tinggal diambil gambar-gambar segala macamnya, itu tinggal langsung postingnya di WA, status WA, terus atau di Facebook personal. Di Facebook personal mah cara posting mah tinggal cerita aja, teman-teman, alhamdulillah saya kemarin gabung jadi reseller BR Kosmetik. Alasannya ya karena entah kenapa saya tuh suka banget sama produknya. Nah mungkin bisa ceritain ketika kenapa Mas waktu itu bilangnya apa namanya suka sama produk BR itu karena packagingnya. Nah, itu juga ceritain juga gitu, diceritain. Alhamdulillah saya suka ngeliat apa dengan packaging produk BR karena mewah, nggak murahan gitu kan. Jadi kalau dibawa kemana-mana tuh nggak malu-maluin misalnya. Itu juga diceritakan gitu. Jadi ketika awal-awal ya udah diceritakan aja di medsosnya gitu ya, di Facebook gitu kan. Bisa juga diceritakan di status WA gitu. Udah setelah itu kalau di online-nya sudah maksimal, udah posting-posting, nah barulah coba memberanikan diri ke tetangga-tangga misalnya, atau bikin arisan lah. Nah itu hal-hal teknis ketika ya promosi ya. Jadi intinya mah kalau untuk jualan mah yang posting aja, jualan aja gitu ya. Mulai aja dulu gitu. Mulai nulislah yang banyak gitu kan di medsosnya, nanti lama-lama akan laris lah jualannya gitu. Itu Mbak Erliani tuh ada. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini Bunda Erliani bukan sih, Mas? Iya, tuh Mbak Erliani kok nonton juga dia. Alhamdulillah, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Terima kasih banyak sudah ikut bergabung dengan obrolan kita pada pagi hari ini. Nah, inilah contoh seorang owner yang luar biasa gitu ya, Mas ya. Tetap memperhatikan kita kalau Mas Baim udah biasa. Kalau saya kan ini baru bergabung ya, senang sekali sempat diamati atau dilihat oleh Bunda Erliani. Terima kasih ya, Bunda. Iya. Nah, Mas Baim, ini agak sedikit muter-muter nih sebenarnya ininya Mas Baim di sana. Nggak apa-apa, Mas Baim ini memang menyempatkan, ya, tapi nggak apa-apa. Sekali-sekali dia agak muter-muter. Nah, Mas, salah satu kendala bagi kita yang pemula ini kadang-kadang kan gini, Mas, kita udah boleh posting-posting nih, udah sebulan posting, kok nggak ada yang ngerespon ya, jangankan beli, nanya pun enggak, gitu loh, Mas. Itu kan, aduh, ini cocok nggak sih? Buat gue biasanya kan kayak begitu ya, lanjut nggak ya, itu biasanya penyakit para pemula kan, Mas ya. Nah, itu menurut Mas Baim bagaimana kiatnya, Mas? Untuk mengatasi hal-hal yang seperti itu. Ini baru mulai. Jadi dalam jualan, ya memang dalam jualan itu pasti ada yang namanya hujan-hujan kayak gitu ya. Ya ibaratnya gini ya, kalau kita main tinju gitu ya, itu kita tuh harus siap namanya dipukul ya kan. Itu ada konsekuensinya. Nah, ketika jualan itu juga sama konsekuensinya ya. Untuk awal-awal mungkin akan dicuekin ya, dicuekin, orang nggak mau beli, atau mungkin kita udah nawarin ternyata ditolak. Nah, yang harus dipahami adalah ya itu adalah hal yang biasa dalam dunia jualan, yaitu hal yang semua penjual yang sekarang jago kayak Kang Dewa sekalipun misalnya ya, itu pasti mengalami hal itu ya, krik ketika posting gak ada yang komen, ketika posting orang yang beli nggak ada malah dikit, itu hal yang biasa. Makanya terus tipsnya gimana? Ya terus aja berjuang gitu, terus aja untuk promosi gitu ya, karena namanya closing, namanya laku itu kan
ada rezekinya masing-masing gitu. Nah, itu ya kalaupun misalnya belum closing saat itu, ya itu mulai memang belum belum rezekinya aja. Jadi ya jangan apa namanya, jangan nyerah dulu gitu. Karena kan segala sesuatu itu kan tergantung dari bagaimana keyakinan kita untuk terus berjuang. Kan. Kalau misalnya kita hilang keyakinannya, ya udah berarti kita artinya udah nggak bisa berjuang lagi dan kita nggak bakal bisa mencapai goal yang kita inginkan. Yeah. Tapi kalau misalnya kita terus yakin gitu ya, ya itu insya Allah karena mudah lah langkahnya ke sana. Ini saya cerita dikit ya. Jadi awal-awal saya kan jadi reseller itu kan reseller buku Billionaire Store ya. Nah, Mas percaya nggak ketika saya awal jualan buku aja itu kan awal jualan itu saya 2017 bulan Maret. Itu yang beli itu cuma satu orang doang. Jadi awal jualan itu selama 1 bulan itu yang beli itu cuma 1 orang doang. Itu dia beli satu buku. Dan itu juga teman sendiri yang beli gitu. Ya itu awal-awal bulan pertama lah ya. Nah, itu padahal saya udah promosi sering loh itu, udah posting itu udah saya lakuin semuanya. Yang pokoknya yang harus dilakuin ya udah insya Allah sudah saya lakuin lah gitu. Tapi ya yang laku cuma 1. Tapi alhamdulillah bulan berikutnya bertambah dan sampai bulan Agustus saya jadi top 1 reseller di Billionaire Store waktu itu. Jadi nah itu kan semuanya berarti kan proses ya. Jadi dan itu pasti dialami lah, makanya intinya adalah keyakinan kita aja. Kita harus tetap yakin insya Allah kita suatu saat nanti bisa laris dan memang inilah jalan yang harus kita lewati gitu. Ya ibaratnya naik tangga itu kan nggak bisa langsung ke anak tangga 10 kan, kita pasti ke anak tangga 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Dan tiap urutannya pasti punya ujian masing-masing. Iya. Gitu sih, jadi mindsetnya harus kayak gitu. Emang jadi harus keyakinannya, terus mindsetnya dibenerin gitu ya Mas ya. Karena setiap tangganya, kata Mas Waim tadi pasti ada permasalahan-permasalahannya, ada kendala-kendalanya gitu ya. Contohnya ketika awal tadi, aduh, udah posting, nggak ada yang beli. Udah lama posting, nggak ada yang beli, lama-lama ada yang beli. Nanti ini lagi ngeluh lagi di tengah nih. Sering di PHP-in gitu kan. Kan sukanya begitu kadang-kadang ya. Udah mulai jualan nih, udah mulai asik nih jualannya gitu kan. Terus tiba-tiba, aduh, kok banyak yang PHP-in ya. Kok banyak ya akhirnya nanyanya ke gue belinya ke yang lain seperti kisah saya. Iya. Itu pasti akan banyak kendala-kendalanya. Nah, Mas. Banyak. Pasti. Banyak ya Mas ya, kendala-kendala seperti itu. Nah, ini kalau sekarang saya lihat nih Mas Baim selain sebagai distributornya BR, itu sekarang sudah agak mulai nyebrang nih kalau saya lihat. Karena ada lagi ini soal berlanja. Nah, itu Mas, kita buka juga cerita. Kalau tadi kan kita bicaranya soal kosmetik nih. Ada peluang lain rupanya gitu loh Mas. Nah, bisa juga cerita tentang berlanja. Iya, betul. Nah, jadi berlanja ini kan ya awalnya Burl gitu ya. Burl itu kan dari BR. Nah, itu salah satu platform dari BR Family juga. Jadi makanya buat teman-teman yang gabung di BR jadi reseller BR, itu tuh sekarang nggak hanya bisa jualan skincare kosmetik aja, tapi ada produk lainnya. Yang produk lain yang di luar produk skincare kosmetik. Nah, itu ada yang namanya berlanja. Ya, berlanja itu produknya ya soalnya lebih umum, pokoknya di luar skincare kosmetik ya, dan lebih varian. Kalau sekarang kan yang udah launching kan propolis gitu kan. Itu minuman kesehatan, bukan minuman ya. Bisa dibilang suplemen lah ya, propolis ya kayak semacam madu, miripnya kayak madu lah ya. Tapi propolis ini kan dari lebah juga ya. Beda lah, bukan madu gitu kan. Dan ini untuk kesehatan gitu, untuk menjaga imun tubuh, apalagi yang untuk menjaga diri dari antibody, menguatkan antibody untuk di zaman COVID-19 sekarang. Nah, itu propolis penting banget. Pertama propolis, yang kedua ada berlemon ya. Berlemon itu sari lemon, itu juga minuman kesehatan juga kan. Dan juga katanya juga bisa insya Allah membantu untuk diet juga gitu, untuk membantu untuk menurunkan berat badan juga. Ada juga produk sambeli. Ada juga produk hand press gel, itu hand sanitizer-nya lah. Gitu. Dan nanti juga akan ada produk-produk lain di berlanja. Jadi buat teman-teman Dear Family itu nggak hanya jual produk skincare kosmetik aja, tapi juga jual produk lainnya yang lebih varian lah, gitu Mas. Dan memang saya sekarang jadi leadernya ya, jadi penanggung jawabnya untuk berlanja, kayak pemilihan produknya dan ya membina distributornya juga. Sekarang saya gitu, jadi nggak hanya jadi distributor biokosmetik tapi juga di berlanja juga. Makanya sekarang juga
personal brandingnya sebagai provokator reseller gitu ya Mas ya. Karena Betul berbelanja. emang provokator reseller berlanja. Nah, Mas, itu otomatis nggak sih Mas Baim? Kalau misalnya kita daftar di BR, apakah otomatis kita akan juga menjadi reseller berlanja, atau kita daftar berlanja akan jadi otomatis juga menjadi resellernya BR, atau bagaimana Mas? Iya, kalau daftar reseller BR sekarang ya otomatis jadi reseller berlanja juga gitu ya. Hmm. Kalau reseller berlanja kan memang saya nggak buat buka setiap hari ya, jadi hanya ada momen-momen tertentu. Tapi kalau reseller biokosmetik kan setiap hari. Dan ketika habis daftar beli produk kosmetik, itu otomatis bisa langsung jualan juga produk berlanja. Jadi Gitu. udah langsung dapat fasilitas itu juga. Jadi otomatis kalau dari BR itu langsung diberlanja bisa ya Mas ya? Ya, Oke. Mas, gitu. mungkin selama membina reseller gitu kan, ada nggak sih pengalaman Mas Baim, buat Mas Baim itu pengalaman yang mungkin yang kurang menyenangkan, tetapi itu menjadi sebuah pelajaran bagi Mas Baim gitu, ada nggak Mas? Kurang menyenangkan. Apa ya? Paling bukan kurang bukan kurang menyenangkan, paling mungkin bisa dibilang yang bikin saya nggak enak sama reseller dan segala macamnya mungkin ya, kayak mungkin biasanya kayak pengiriman salah, atau ketika itu kita salah kiriman telat terus produknya rusak, itu sih yang mungkin saya bikin kalau ngomong nggak enak ya. Tapi karena memang saya percaya sih segala sesuatu yang ada di reseller itu kan tanggung jawab kita sebagai leader ya. Jadi ya kalau ada apa-apa ya balik lagi ke kita tanggung jawabnya. Tapi ya itu sih biasanya yang bikin ini ya juga, dan juga kadang-kala ya apa sedihnya juga kayak reseller banyak yang cepat nyerah gitu, cepat nyerah, nggak apa namanya, nggak berusaha semaksimal mungkin untuk berjuang. Itu kan walaupun mungkin apapun alasannya, cuman saya sih sangat disayangkan gitu kalau ada reseller kayak gitu. Tapi itu balik lagi sih, makanya sedihnya ya saya akan introspeksi aja gitu. Itu kira-kira yang dari kita nih kurangnya apa, dan kita akan berusaha untuk memberikan yang terbaik lagi ke si reseller. Kalau itu sih Mas, kalau untuk yang aneh-aneh kayak nggak, alhamdulillah sih nggak ada sih. Paling ya ke tadi hal-hal yang kayak gitu aja yang justru saya malah akan memikirkan gimana ini biar reseller ini juga apa namanya lebih baik lagi ke depannya. Nah, ini karena agak putus-putus lagi nih Mas, tapi nggak apa-apa. Gitu ya. Mas, namanya juga lagi di luar ya Mas ya. Ini Mas Baim ini lagi sedang menuju perjalanan dari Bandung ke Bekasi, jadi sengaja berhenti dulu di rest area untuk bisa ngobrol dengan kita. Mas, ini sekarang lagi kalau boleh tahu lagi nih, dari sekian banyak reseller yang tadi jumlahnya kurang lebih 3 ribuan, ya kan? Itu berapa persen yang benar-benar aktif kalau boleh tahu Mas? Ini kan seperti Mas Baim tadi bilang, kadang-kadang ada yang ya. Oh, bentar Mas ya. Ini agak Oke, itu lagi. Ya jadi kalau total sih saya kurang tahu datanya ya. Karena itu gini ya, karena terkadang tuh reseller saya juga ada banyak yang ordernya ke agen juga gitu. Jadi kayak kurang valid. Jadi kayak memang reseller daftar ke saya, tapi banyak yang ordernya ke agen. Jadi itu yang nggak kelihatan, karena yang kita tahu ordernya atas nama agen ke kita ya. Paling kalau yang biasanya Mas, kalau dari sekian banyak itu yang aktif tuh sekitar bisa 10-20% gitu. Dan itu memang udah biasa di dunia penjualan tuh kayak gitu, biasanya kalau pakai pasukan itu yang aktif ya maksimal 30% aja udah bagus lah. Itu yang biasa lah kayak. Nah, terus membina pasukan reseller itu apa kiatnya, Mas? Apa? Membina pasukan reseller. Kiatnya Mas Baim. Kenapa, Mas? Membina pasukan reseller. Kiatnya. Kiatnya, iya. Iya, apanya? Kiat. Ini masih agak putus. Oh, niat atau kiat? Kiat. Oh, kiatnya. Oke. Jadi kalau kiatnya untuk membina reseller, sebenarnya ada beberapa poin ya. Yang pertama, kita harus namanya jadi motivator mereka gitu ya. Artinya motivator mereka, kita harus bagaimana kita bisa menyemangati mereka untuk terus berjualan gitu ya. Kita gali masalahnya, kita gali potensinya, dan ya pokoknya benar-benar kita harus dorong mereka jadi mau jualan lah. Nah di sini biasanya caranya ya kita biasanya posting gitu ya.
Kalau Mas mungkin ada di grup, ada tim saya yang namanya Yesa itu, dia yang tiap pagi tuh suka ngirim tulisan-tulisan itu ya untuk menggerakkan reseller supaya semangat lagi lah kayak gitu ya. Itu yang pertama untuk motivasi. Yang kedua ya tentu tentu harus kita ajarin cara jualannya gitu. Dan di BL ini kan kita juga udah ada apa namanya berbagai macam materi ya. Mungkin Iya, iya. Mas udah apa ya, udah baca semua belum, atau mungkin biasanya tuh banyak yang belum ditamatin juga gitu ya, reseller-reseller. Memang kalau apalagi kalau kita baru-baru gabung Mas kan mesti manjat-manjat ke atas tuh. Telegramnya banyak Iya, iya, bagiannya. iya. Memang harus agak pelan-pelan. Kemudian kita juga mesti belajar di Facebooknya juga. Memang tapi memang harus Iya, dibuka tiap hari ininya karena materinya kan iya, banyak iya. di situ Mas ya. Memang agak harus Iya, pelan-pelan. iya. Nah, Jadi, dan memang itu yang kita siapin gitu materi, dan memang reseller itu perlu ya ada waktu khusus sih memang sih, jadi kayak iya, waktu betul. khusus misalnya sejam 2 jam dikhususin itu untuk dipelajari nih materi-materinya apa aja sih yang diomongin sama Mas Baim itu, atau ada juga materi dari Afik gitu itu apa aja kayak gitu. Itu kan akan apa namanya harus disediakan waktu gitu ya. Iya. Lalu yang ketiga, kita juga menyediakan namanya amunisi untuk penjualannya kayak marketing kitnya, copywritingnya gitu. Jadi desain-desain dan copywriting yang siap pakai itu kita siapin gitu. Ya tujuannya biar teman-teman reseller harapannya yang nggak usah mikir-mikir lagi, tinggal posting doang gitu. Tinggal Ah, posting, insya Allah closing itu kan udah udah enak banget lah kalau kayak gitu. ah, Kayak gitu sih Mas, paling poinnya di tiga itu ya, motivasi, terus pembinaan, dan apa pembelajaran, dan juga amunisinya gitu. Yang lainnya kan banyak ya, kayak mungkin kita harus sapa-sapa juga, iya. kita harus dengerin cerita mereka, kita harus jadi teman bagi tim kita gitu ya, dengerin keluh kesahnya segala macam gitu. Karena juga nggak semua reseller mau berani ngomong kan, kadang-kadang kan kita nggak tahu masalahnya tapi diam-diam aja gitu. Nah itu mungkin saya juga pernah minta tolong ke tim saya untuk coba japri beberapa reseller gitu, kira masalahnya apa gitu. Nanti yang keluar ya kita kasih masukan, kita kasih solusi. Gitu sih Mas. Nah, mungkin seperti yang saya coba lakukan ini kali ya, Mas ya. Sebenarnya saya pengen banyak Iya, ngobrol dengan Mas Baim, pengen banyak nanya-nanya. Cuman kan Mas Baim itu memang sibuk, apalagi sekarang harus membina berlanja juga. Nah, saya mikir nih gimana caranya agar bisa ngobrol sama Mas Baim, tapi saya juga berbagi, makanya saya bikin live kayak gini, Mas, gitu. iya. Iya bagus bagus. Pengen Ya harus sering-sering sih Mas. Sering-sering. Jadi pengen nanya banyak, tapi biar teman-teman yang lain juga tahu, ini bisa berbagi juga ya, makanya live seperti ini, Mas. Nanti lain kali boleh ya, Mas ya, kalau kita nge-live lagi menanyakan sesuatu yang lain, Boleh gitu ya, boleh Mas ya. boleh. Bisa ya, Mas ya? Ya Boleh. tema lain Mas, lah. karena ini Mas Baim sedang dalam perjalanan dan waktunya juga sudah tidak banyak lagi, hanya tinggal kurang lebih 7 menit lagi. Mungkin ada sedikit Oke. kiat atau dari Mas Baim sebagai penutup pembicaraan kita atau obrolan kita pada pagi hari ini yang judulnya adalah cowok kok jualan make up. Nah, ada nggak kata-kata ini penutup nih dari Mas Baim nih Penutup lah ya. agar ya Iya, iya. Jadi intinya gini sih Mas. Nah, jualan itu adalah skill ya. Jualan ya. itu bukan bakat, jualan itu skill yang bisa dilatih gitu. Dan jualan itu juga tidak terikat dengan gender, kelamin atau apapun itulah. Jadi saya yakin setiap orang itu, berarti semua orang itu insya Allah bisa jualan. Asalkan memang mau dilatih, mau belajar, dan siap dengan berbagai macam hambatan dan tantangannya. Kayak misalnya tadi penolakan, sepi gitu ya, nggak ada yang beli, itu kan tantangan kan. Tinggal seberapa kuat mental kita. Makanya sebagai penjual itu harus dikuatkan mentalnya. Mental jualan itu harus dikuatkan supaya apa? Supaya dia tetap berjuang sampai akhir dan nggak nyerah di tengah-tengah. Insya Allah kalau berjuang sampai akhir, nantinya mereka akan bisa mencapai goal atau mimpi atau kesuksesan yang mereka inginkan. Iya. Gitu sih Mas. Dan itu sebenarnya berlaku buat mau jualan apa aja gitu ya Mas ya. Betul, nggak cuma Ya, kosmetik doang. jadi apalagi ini kalau misalnya, jadi nggak usah ragu-ragu lagi untuk para pria-pria yang pada pagi hari ini mungkin join dengan kita untuk berjualan kosmetik. Karena sebenarnya bukan apa yang dijualnya, cuma bagaimana menjualnya. Begitu ya kurang lebih Mas Baim ya. Iya. Mas Baim, terima kasih banyak teman-teman ngobrol yang sudah hadir pada pagi hari ini. Iya, terima kasih banyak juga, khususnya juga untuk Bunda Erliani yang juga sudah sempat join dengan kita. Dan mudah-mudahan perjalanan Mas Baim pada pagi hari ini selamat sampai di tujuan dan bergembira berkumpul bersama Amin, keluarga. Terima kasih ya Mas. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol di Ya. lain kesempatan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya. Ya, terima kasih Assalamualaikum. Mas. Salam.
Ya, teman-teman sekalian, sahabat Indonesia, demikianlah tadi pembicaraan kita dengan Mas Ibrahim Dwi Santoso, seorang provokator reseller. Beliau adalah juga distributor Earth Cosmetic yang memasarkan produk dari The Earth Cosmetic. Nah, bagi sahabat Indonesia yang ingin join dengan kami, bisa juga nanti DM saya, atau bisa langsung juga ke Instagramnya Earth Cosmetic. Dan yang paling harus kita catat adalah bukan apa yang dijual, tetapi bagaimana cara menjual. Sahabat Indonesia, terima kasih atas perhatian sahabat pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita akan berjumpa dengan suasana yang lebih baik tentu saja di minggu depan. Minggu depan rencananya kita akan berbicara tentang interior yang Instagramable. Saya Doni Hadiah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.